Ini untuk setting rekaman ya, karena Bapak menggunakan handphone ini, laptop. Baik, langsung saja. Surat Al-Fil memiliki arti gajah. Ya, surat Al-Fil memiliki arti gajah dan setelahnya ada 5. Surat Al-Fil menjelaskan tentang kisah pasukan bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dihancurkan? Nanti kita akan mempelajari di sesi yang terakhir. Sesi yang pertama ini Bapak ingin menyampaikan evaluasi dari suara-suara yang anak-anak kirim kemarin. Beberapa bacaan-bacaan, potongan-potongan ayat di surat Al-Fil. Ketika membaca Al-Quran, yang harus kita ketahui adalah khusus untuk makhorijil huruf itu harus dibaca dengan baik dan benar. Dan cara untuk menghasilkan bacaan sesuai dengan makhorijil huruf itu harus dilatih, sering dilatih. Ada beberapa huruf yang harus diperhatikan karena pada pengucapannya seringkali salah dalam mengucapkan atau kesalahan-kesalahan yang terus diulang. Padahal kalau itu berkaitan dengan arti dan makna bisa berbeda jauh. Perhatikan beberapa huruf berikut ini yang akan Bapak sebutkan adalah huruf-huruf yang seringkali kita salah dalam pengucapan. Di antaranya alif dengan ain, a dengan h, a dengan pa. Nah, ada fa, ada pa. Nah, sementara di huruf hijaiyah, huruf Al-Quran itu fa, bukan pa. Kemudian sa dengan dal, ya, juga ro. Ya, kemudian sin, kadang-kala dengan sa, juga dengan so. Baik, Bapak akan membacakan potongan-potongan di dalam surat Al-Fil yang seringkali salah dalam pembacanya. Tablil, ya. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Tablil, Ya, perhatikan. Ada pengucapan kalimat tablil itu huruf dot, ya, huruf dot bukan huruf dal. Tidak dibaca tadlil, bukan, tapi tablil. Itu harus sambung. Ya, harus menyongkan taub. Dan karena dot bukan termasuk huruf qalqalah, maka tidak boleh ada tekanan. Tadlil, tidak boleh. Tade atau tabu. Nah, bukan, tapi tab harus ditahan. Tablil. Itu satu. Yang kedua, ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Sod, ya, bukan ka'asfim, tapi sod. Sod. Nah, pelatih huruf sod itu coba anak-anak kalau nanti ada kertas, ya, ada kertas. Ini kertas, kemudian ditaruh di depan mulut kita, kemudian kita ucapkan sod. Nah, jadi agak goyang sedikit karena ada desiran
dari celah-celah gigi kita. Kemudian di dalam surat Al-Fil ini terdapat beberapa hukum bacaan. Sepertinya materi ini kemarin Bapak sudah share ya, sudah kirim. Seperti contoh bacaan berikut ini. Khairon ababil. Khairon ababil. Nah, itu ada tanwin berupa fathatain alif. Maka itu bacaan jelas. Bacaan yang jelas adalah atau bacaan yang jelas disebut dengan idhar. Yang jelas disebut dengan idhar. Kemudian ada juga bihijaratim bacakan tak itu harokatnya maka tanwin ketemu dengan huruf tak marbuto yang harokatnya kasroh tadi dengan huruf im, maka cara membacanya harus dimasukkan itu masukkan dengan dengungan, hurufnya ada 4 ya, nun, mim, waw ya, apabila nun pun atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka hukum bacanya adalah memasukkan dengan dengungan atau idgham di hukum. Waw atau dengungan adalah kemudian idgham yang kedua adalah idgham bila guna, artinya memasukkan tanpa dengungan. Masukkan tanpa dengungan. Mir rabbika. Nah, nun ketemu ro. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Nah, itu diantara hukum-hukum bacaan. Nanti silakan anak-anak lihat kembali di materi catat di buku tulis kalian. Selanjutnya tentang pemaknaan, ya, memaknai daripada sebelum itu menghafal. Ada aspek menghafal, mempraktekkan atau meniru. Yang ketiga, jadi mendengar ini bisa 10, 15, 20, dan mendengar ini bisa satu ayat utuh menjadi 2 atau 3 potongan. Contoh, ala rabbuka bi ashabil fil. Ini contoh yang pertama, mendengar utuh 1 ayat. Yang kedua, mendengar potong-potong. Alam taro. Alam taro. Alam taro. Kaifa. Alam taro kaifa. Nah, pada teori yang kedua, mendengar secara potong-potong dan kemudian maka harus ada penyambungan dengan potongan ayat sebelumnya. Seperti tadi contohnya, alam taro kaifa fa'ala alam taro kaifa fa'ala. Mendengar ini bisa tadi Bapak sampaikan bisa 10, bisa 15, bisa 20, tergantung kecerdasan masing-masing anak dalam menangkap bacaan. Dan selanjutnya adalah
diulang-ulang terus. Kalau hafal, melekat, maka diulang-ulang terus. Pengulangan-pengulangan inilah itu yang dimaksud dengan dia menghafal. Kapan? Karena ketika dia diminta untuk membaca surat Al-Fil, sudah tidak lagi menggunakan dengan melihat mushaf Al-Quran langsung. Ketika tahu kalimat depannya, alam taro kaifa utak, alam taro kaifa fa'al ashabi. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian pada pemaknaan, untuk pemaknaan ini secara umum sudah Bapak terangkan dari di awal bahwa surat Al-Fil ini menjelaskan tentang pasukan bergajah yang akan menyerang atau menghancurkan Ka'bah. Peristiwa pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah ini adalah peristiwa yang berkaitan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa bergajah ini atau surat Al-Fil ini seringkali disebut dengan tahun kelahiran Nabi. Jadi kalau ada yang ada pertanyaan tahun apa Nabi dilahirkan, maka jawabannya tahun gajah. Surat Al-Fil. Nah, apa sih Pak yang terjadi? Nah, jadi suatu ketika Raja Abroha, namanya Abroha dari Yaman, merasa iri, dia ingin membuat hal yang serupa dan dihancurkanlah Ka'bah yang asli yang ada di kota Mekah. Akhirnya dia membawa pasukan bergajah ya melewati sungai, lembah, dan meminta kepada semua orang-orang yang tinggal di Ka'bah itu menyingkir. Di antaranya adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama anak ternak kembali milik kami. Silakan jalankan untuk menghancurkan Ka'bah. Ingat bahwa bangunan itu Halo. Halo, Lutino. Al-Fatan. Makanya masjid itu kadang-kala disebut dengan bait. Artinya rumah Allah. Nah, itu kakeknya Nabi menyingkir, Abroha dan pasukan bergajahnya mulai menyerang dan akan merusak bangunan Ka'bah. Tapi belum lagi mereka sampai menghancurkan bangunan Ka'bah, Allah sudah mengirimkan burung ababil. Nah, yang disebutkan di dalam ayatnya, wa arsala alaihim tayran ababil.
Lalu dikirimkan kepada mereka burung berbondong-bondong ababil. Burung itu namanya burung ababil. Ya, ada yang mengatakan ababil. Apa yang dilakukan oleh burung itu? Tarmihim bihijarah. Burung itu melempar batu kerikil, batunya kecil. Tarmihim bihijarah. Tapi batu kecil ini bukan sembarang batu. Batu kecil ini hijaratu dari neraka dibawa oleh burung ababil. Maja'alahum. Maka Allah menjadikan mereka siapa? Pasukan bergajah. Ya manusianya, ya gajahnya. Ka'asfim ma'kul. Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah lihat daun yang dimakan ulat? Habis tidak ada sisa. Habis tidak ada sisa dari potongan daun yang dimakan ulat itu. Seperti itulah kehancuran pasukan bergajah. Nah, seperti itu kehancuran pasukan bergajah yang mau menghancurkan rumah Allah. Allah yang menjaganya. Nah, maka di sini pelajaran bagi kita semuanya bahwa dalam mau melaksanakan ibadah Allah maupun ibadah apapun, maka harus diniati ikhlas kepada Allah supaya kita niat untuk melawan Allah, karena akibatnya seperti marga Abroha tadi. Dan beserta pasukannya dari yang membawa atau menunggangi gajah-gajah. Jadi itu diantara makna pelajaran dari surat Al-Fil ya yang bisa kita sampaikan. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Sudah jelas ya, Ada pertanyaan Bu. Bapak Tuh, ada coba pertanyaan. bertanya, siapa nama raja yang membawa pasukan bergajah? Menghancurkan apa? Kabar. Burung itu membawa apa? Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan itu sebagai tanda bahwa tahun itu dilahirkan seorang nabi. Siapa nama nabi itu? Nabi Muhammad. Muhammad. Ya, baik. Bisa menjawab pertanyaan materi ini. Ya, silakan untuk yang hukum dan lanjut di semester sedang materinya baca, ulang dan seterusnya. Masih banyak pertanyaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
waladdallin. Amin. Siapa yang ngikut? Terima kasih. Nanti setelah ini Bapak akan rekam suara untuk membaca surat Al-Fil. Selanjutnya Bapak tunggu ya rekaman kali ini untuk membaca surat Al-Fil ya. Boleh membaca, boleh menghafal. Nanti direkam suaranya dan dikirimkan ke grup. Jangan lupa ditulis nama. Ya, ini saja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.